Pada kali ini saya akan membahas mengenai analysis of variance satu jalur. Pengertian. Analisis of variance adalah jenis analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara tiga kelompok data pengamatan atau lebih. Menyusun hipotesis. Yang pertama, hipotesis penelitian atau HA. Yang kedua, hipotesis objektif, yaitu HO. Yang ketiga, hipotesis statistik. Contoh tabel penolong A dan B. Tabel penolong A sebelah kiri, tabel penolong A berfungsi untuk mencatat seluruh data mentah dari masing-masing kelompok. Setiap A, B, C, dan D merupakan kelompok perlakuan atau sampel. Di sampingnya terdapat kolom A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, dan D kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari setiap data. Setelah semua data diisi, pada bagian bawah dihitung yaitu sigma A, sigma B, sigma C, dan sigma D yaitu jumlah data tiap kelompok, dan sigma A kuadrat, sigma A kuadrat, B kuadrat, sigma C kuadrat, sigma D kuadrat yaitu jumlah kuadrat data tiap kelompok. Tabel penolong B yaitu sebelah kanan. Setelah data pada tabel A selesai dihitung, hasilnya dipindahkan ke tabel penolong B yang berisi ringkasan statistik setiap kelompok. Pada tabel ini, N yaitu banyaknya data pada setiap kelompok, sigma X yaitu jumlah seluruh data pada masing-masing kelompok, sigma X kuadrat yaitu jumlah kuadrat data pada setiap kelompok, dan X, X yaitu kata-kata, yaitu hasil pembagian sigma X dengan N. Selain itu, pada kolom total dihitung yaitu jumlah seluruh data, jumlah seluruh nilai, dan jumlah seluruh data. Data-data inilah yang kemudian digunakan untuk menghitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok, nilai F hitung, hingga keputusan menerima atau menolak hipotesis. Tabel ANOVA satu jalur yaitu tabel yang digunakan untuk merangkum seluruh hasil perhitungan dalam ujian ANOVA. Melalui tabel ini, kita dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan kata-kata yang signifikan antar kelompok. Nah, yang pertama, sumber varians, itu SF, SV. Kolom pertama menunjukkan sumber keragaman data yang dibagi menjadi 3 bagian. Antar kelompok yaitu A, yaitu variasi yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan antar perbedaan kata-kata antar kelompok. Residu atau dalam kelompok D, yaitu variasi yang berasal dari perbedaan data di dalam masing-masing kelompok. Total yaitu T, yaitu keseluruhan variasi data yang merupakan gabungan antara variasi antara kelompok dan dalam kelompok. Nah, yang kedua, jumlah kuadrat atau JK. Nah, kolom ini berisi besarnya variasi yang telah dihitung sebelumnya, yaitu JKA, jumlah kuadrat antar kelompok, JKD, yaitu jumlah kuadrat dalam kelompok atau residu, JKT, yaitu jumlah kuadrat total. Nah, yang ketiga, derajat kebebasan, DK. Setiap sumber variasi memiliki derajat kebebasan yang berbeda. DBA sama dengan A dikurang 1 dengan A adalah banyaknya kelompok. DBD sama dengan N dikurang A dengan N adalah jumlah seluruh data. Nah, DBT adalah N dikurang 1. Nah, derajat kebebasan digunakan sebagai pembagi untuk memperoleh kata-kata kuadrat. 4. Kata-kata kuadrat RK. Kata-kata kuadrat diperoleh dengan membagi jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan. RKA itu sama dengan JKA dibagi dengan DBA. Kalau RKD sama dengan JKD dibagi DBD. Nah, nilai RKA ini menunjukkan kata-kata variasi pada masing-masing sumber variasi. Nilai F hitung. Nah, kolom terakhir adalah F hitung. Yang diperoleh F hitung sama dengan RKA per RKD. Nah, nilai ini kemudian dibandingkan dengan F tabel pada taraf
signifikansi tertentu, misalnya alfanya itu 5%. Jadi, jika F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Artinya terdapat perbedaan kata-kata yang signifikan antar kelompok. Nah, jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan kata-kata yang signifikan. Nah, di sini ditampilkan rumus-rumus utama yang digunakan dalam perhitungan ANOVA satu jalur. Nah, rumus ini digunakan secara berurutan untuk menghitung variasi data hingga memperoleh nilai F hitung. Yang pertama, jumlah kuadrat total JKT. Nah, rumus pertama ini adalah JKT sama dengan sigma XT kuadrat dikurang sigma XT dipangkatkan 2 dibagi NT, di mana keterangannya yaitu sigma X kuadrat T, yaitu adalah jumlah kuadrat seluruh data. Nah, yang kedua sigma XT yaitu jumlah seluruh data. Nah, NT adalah jumlah seluruh sampel. Jadi, jika T ini menunjukkan seberapa besar penyebaran seluruh data terhadap kata-katanya. Yang kedua, jumlah kuadrat antar kelompok JKA. Selanjutnya dihitung JKA-nya yaitu sama dengan sigma dari sigma XI dipangkatkan 2 dibagi NI dikurang dengan sigma XT dipangkatkan 2 dibagi NT. Nah, rumus ini digunakan untuk memperoleh variasi yang disebabkan oleh perbedaan kata-kata antar kelompok. Nah, keterangannya adalah sigma XI itu adalah jumlah data pada kelompok I dan NI adalah banyaknya data pada kelompok I. Jika nilai JKA besar, berarti terdapat perbedaan kata-kata yang cukup besar antar kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat residu atau JKD. Nah, setelah memperoleh JKT dan JKA, maka JKD yang dihitung dengan rumus JKD sama dengan JKT dikurang JKA. Nah, JKD ini menunjukkan variasi yang berasal dari dalam masing-masing kelompok, bukan karena pengaruh perlakuan. Selanjutnya, menentukan derajat kebebasan DBD dan kata-kata kuadrat RK. Nilai-nilai inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung F hitung pada uji ANOVA. Nah, yang pertama, derajat kebebasan antar kelompok atau DBA. Nah, rumusnya yaitu DBA sama dengan K dikurang 1, di mana K itu banyaknya kelompok atau perlakuan. Misal, terdapat 4 kelompok, berarti K-nya 4. 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Lanjut yang kedua, derajat kebebasan residu atau DBD. Nah, rumusnya yaitu DBD sama dengan NT dikurang K. Dengan NT itu adalah jumlah seluruh data. K-nya adalah banyaknya kelompok. Nah, misalnya seluruh datanya ada 40. Nah, terdapat juga 4 kelompok, berarti 40 dikurang 4 yaitu sama dengan 36. Itu sebagai contoh. Yang ketiga, derajat kebebasan total DBT. Rumusnya yaitu DBT sama dengan NT dikurang 1. Nah, yang keempat, rata-rata kuadrat antar kelompok atau RKA. Nah, setelah derajat kebebasan diperoleh, selanjutnya dihitung kata-kata kuadrat antar kelompok, yaitu rumusnya RKA sama dengan JKA dibagi dengan DBA. Nah, artinya jumlah kuadrat antar kelompok itu dibagi dengan derajat kebebasan antar kelompok. Yang ke 5. Kata-kata kuadrat residu RKD. Selanjutnya dihitung RKD sama dengan JKD dibagi DBD. Nah, nilai ini menunjukkan kata-kata variasi yang terjadi di dalam kelompok. Nah, hubungan dengan F hitung yaitu nilai RKA dan RKD itu diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung nilai F hitung, yaitu F hitung sama dengan RKA dibagi dengan RKD. Nah, apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Dan apabila lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Menentukan keputusan uji ANOVA. Yang pertama, menghitung F hitung.
Nah, rumusnya tadi sudah dibacakan, yaitu F hitung sama dengan RKA dibagi dengan RKD, di mana RKA adalah kata-kata kuadrat antar kelompok dan RKD adalah kata-kata kuadrat residu atau dalam kelompok. Yang kedua, menentukan F tabel. Nah, setelah memperoleh F hitung, langkah berikutnya adalah mencari F tabel menggunakan tabel distribusi F. Yang rumusnya bisa saja yaitu F tabel sama dengan F alpha DBA, DBD. Nah, alpanya itu taraf signifikansinya itu 5%. Nah, DBA adalah derajat kebebasan pembilang dan DBD adalah derajat kebebasan penyebut. Yang ketiga, ketentuan pengambilan keputusan. Nah, setelah memperoleh kedua nilai yaitu F hitung, F tabel. Nah, keputusannya yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak, dan jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka HO diterima. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan problem based learning atau PBL. Sebanyak 30 siswa dipilih sebagai sampel penelitian dan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri atas 10 siswa. Setiap kelompok memperoleh pembelajaran dengan metode yang berbeda selama beberapa pertemuan. Setelah proses pembelajaran selesai, seluruh siswa diberikan tes dengan materi yang sama. Nilai tes yang diperoleh masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu analisis of variance satu jalur menggunakan manual. Baik, sudah tertera pada tabel yaitu ada 10 data, masing-masing yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, dan problem based learning atau PBL. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kata-kata hasil belajar matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode ceramah, diskusi, dan problem based learning atau PBL? Kedua, ujilah hipotesis tersebut menggunakan analisis variance atau ANOVA satu jalur pada tarif signifikan 5%. 3. Tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh. Penyelesaian. Tahap 1. Menyusun hipotesis. Tidak terdapat perbedaan kata-kata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan problem based learning atau PBL. Terdapat perbedaan kata-kata hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan problem based learning. Hipotesis statistik. Misal, MUA yaitu rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode ceramah. MUB, rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode diskusi. MUC, rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode problem based learning. Jadi, untuk HO-nya itu tidak terdapat antara ketiga metode tersebut, sedangkan HA terdapat perbedaan antara ketiga metode tersebut. Tahap 2 yaitu buat tabel penolong A dan penolong B, atau tabel penolong A itu disebut juga tabel penolong 1 dan tabel penolong B itu disebut juga tabel penolong 2. Nah, di sini sudah tertera data yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan PBL. Ada sebanyak totalnya 30 data. Yang dicari untuk tabel penolong A atau yang pertama yaitu X1 kuadrat. X1 itu adalah metode ceramah. Jadi nilai 4624 itu adalah X1 derajat dari 68. Nah, sampai seterusnya sampai ke 5041 itu adalah X1 kuadrat. Nah, lanjut untuk X2 kuadrat itu adalah metode diskusi. Nah, terdapat data yaitu 74, 76, 75, 78, 77, 79, 80,
78, 76, 77. Itu semua dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Dapatlah hasilnya. Begitu juga dengan X3 kuadrat. Sama. Nah, adapun jumlah dari metode ceramah atau X1 yang pertama yaitu 710, X2 yaitu 770, PBL yaitu 850, X1 kuadrat itu 50440, terus X2 kuadrat itu 59320, terus X3 kuadrat itu 72280. Itu adalah tabel penolong A atau tabel penolong 1. Kemudian lanjut tabel penolong 2 atau tabel penolong 2. Nah, adapun ada X1, X2, X3 total dan N X kuadrat. Nah, adapun N dari X1 yaitu 10, N X2 itu 10 juga, dan N X3 itu 10. Jadi totalnya 30. Untuk X1 itu ada totalnya yaitu 710, total yang kedua X2 yaitu 770, dan total X3 yaitu 850. Totalnya 2330. Lanjut X kuadrat. Dari X1 50440, terus X2 59320, terus X3 72280. Nah, totalnya itu 1802 2040. Lanjut tahap 3, uji ANOVA. Yang pertama, menghitung faktor koreksi. Rumusnya FK sama dengan sigma atau jumlah X dipangkatkan 2 dibagi jumlah data. Substitusi. FK sama dengan 2330 dipangkatkan 2 dibagi dengan 30, yaitu tadi metode ceramah, metode diskusi, ataupun PBL itu jumlahnya adalah 30 data. Terus FK sama dengan setelah dipangkatkan 2 dapatlah hasil 5.428.900 dibagi 30. Hasilnya adalah FK sama dengan 180.963,33. 2. Menghitung jumlah kuadrat total. Rumus JKT sama dengan sigma atau jumlah X kuadrat dikurang FK. Substitusi. JKT sama dengan 182.040 dikurang 180.963,33. Jadi JKT sama dengan 1076,67. 3. Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok. Rumus JKA sama dengan sigma atau jumlah dari XI dipangkatkan 2 dibagi dengan NI dikurang FK. Kita substitusikan. Jadi, kan di sini ada 3 metode. Jadi, I-nya itu ada 1, 2, dan 3. Yang pertama sama dengan 710 dipangkatkan 2 dibagi 10 ditambah 770 dipangkatkan 2 dibagi 10 ditambah 850 dipangkatkan 2 dibagi 10 dikurang 180.963,33 sama dengan 50.410 ditambah 59.290 ditambah 72.250 dikurang 180.963,33 sama dengan 181.950 dikurang 180.963,33. Jadi JKA-nya adalah 986,67. 4. Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau residu. Rumus JKD sama dengan JKT dikurang JKA. Substitusikan. JKD sama dengan 1076,67 dikurang
986,67. Jika D sama dengan 90. 5. Menentukan derajat bebas. Derajat bebas antar kelompok DBA sama dengan K dikurang 1, di mana K itu adalah 3, yaitu metode ceramah, diskusi, dan PBL. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Derajat bebas dalam kelompok DBD sama dengan N dikurang K, di mana N itu 30 dikurang K sama dengan 27. DBT sama dengan N dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1 sama dengan 29. 6. Menghitung kuadrat tengah. A. Kuadrat tengah antar kelompok. KTA sama dengan JKA dibagi DBA sama dengan 986,67 dibagi 2. KTA sama dengan 493,34. Kuadrat tengah antar kelompok ini juga disebut dengan RKA. Lanjut, kuadrat tengah dalam kelompok KTD atau RTD. Nah, sama dengan JKD dibagi dengan DBD sama dengan 90 dibagi 27. Jadi KTD sama dengan 3,33. Tabel ringkasan. Sumber variasi antar kelompok, dalam kelompok, dan total. JK yaitu 986,67 dan 90. Totalnya 1076,67. DB yaitu 2, 27, 29. KT yaitu 493,34 dan dalam kelompok yaitu 3,33. Jadi F hitungnya yaitu 148. 7. Menghitung nilai F hitung. Rumus F sama dengan KTA dibagi dengan KTD. Substitusikan F sama dengan 493,34 dibagi dengan 3,33. F hitungnya yaitu 148. Sama yang sudah saya sampaikan tadi pada slide sebelumnya, yaitu F hitungnya 148. 8. Menentukan daerah keputusan. Taraf signifikansi yaitu alfa sama dengan 0,05. Derajat bebas pembilang yaitu DB 1 yaitu 2, derajat bebas penyebut yaitu 27. Dari tabel distribusi F diperoleh yaitu F tabelnya 3,35. Tahap 4. Keputusan dan kesimpulan. Keputusan uji. Karena F hitung sama dengan 148 lebih besar dari F tabel yaitu 3,35, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan. Berdasarkan hasil ANOVA, satu jalur pada taraf signifikansi yaitu 5%, diperoleh nilai F hitung sama dengan 148 yang lebih besar daripada F tabel yaitu 3,35. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar matematika yang signifikansi antara siswa yang diajar menggunakan metode ceramah, diskusi, dan PBL. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Lanjut, analisis of varian satu jalur atau ANOVA menggunakan Excel. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis of varian satu jalur menggunakan Excel. Nah, di sini ada soal yang sama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan problem based learning atau PBL. Sebanyak 30 siswa dipilih sebagai sampel penelitian dan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri atas
10 siswa. Setiap kelompok memperoleh pembelajaran dengan metode yang berbeda selama beberapa pertemuan. Setelah proses pembelajaran selesai, seluruh siswa diberikan tes dengan materi yang sama. Nilai tes yang diperoleh masing-masing kelompok adalah sebagai berikut. Nah, kita tentukan dulu HO-nya, yaitu tidak terdapat hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode PBL. Nah, terus HA-nya yaitu terdapat. Terdapat hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, diskusi, dan metode PBL. Nah, setelah itu kita buat tabel penolong 1 yang sudah ditentukan datanya. Untuk metode ceramah ada 10 data, metode diskusi ada 10 data juga, dan metode PBL ada 10 juga. Nah, untuk ceramah itu sebagai X1, diskusi itu sebagai X2, dan PBL itu sebagai X3. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk X1 kuadratnya. Jadi sama dengan, kita klik ini kita klik angka 68, terus kita kuadratkan. Kita enter. Dapatlah hasilnya. Terus lanjut juga yang untuk X2 kuadrat. Itu sama dengan kita klik 74, terus kita kuadratkan. Terus enter. Terus begitu juga yang X3 kuadrat, yaitu sama dengan kita klik angka 82, terus kita kuadratkan, terus kita enter. Setelah dapat ini, kita tinggal untuk mendapatkan nilai di bawah ini juga, kita tinggal klik sampai menemukan, kita cari tanda tambah seperti ini, yaitu pada sebelah kanan bawah. Setelah dapat ada tanda tambah seperti ini, kita tinggal tarik. Dapatlah nilainya. Terus kita yang kedua juga sama. Kita cari sampai menemukan tanda tambah hitam, terus kita klik, tekan, terus tarik ke bawah. Dan juga variabel yang ketiga atau X3 yang kuadrat, kita cari sampai ketemu. Kita nyarinya tuh di bawah kanan. Jadi setelah kita dapat tanda tambah hitam, kita tinggal tekan dan tarik ke bawah. Ini adalah X1 kuadrat. Dari 68 itu kuadratnya 4624, dan 72 ini adalah kuadratnya 5184. Sampai seterusnya begitu. Ini adalah jumlah. Jumlah dari data X1 dijumlahkan, terus kita cari lagi X2 dijumlahkan, terus X3 dijumlahkan, terus X1 kuadrat dijumlahkan, X2 kuadrat dijumlahkan, X3 kuadrat dijumlahkan. Untuk menjumlahkan itu secara cepatnya adalah kita ketik sama dengan, terus sum, terus buka kurung, tinggal kita blok yang ingin dijumlahkan. Tinggal kita tutup kurung, terus enter. Dapatlah jumlah dari X1 seluruhnya itu adalah 710. Lanjut ke
Nah, lanjut. Untuk mencari nilai yang di samping, sama juga seperti yang tadi, tinggal kita cari tanda tambah ini, terus kita tarik ke samping. Nah, dapatlah nilainya. Nah, setelah itu, kita lanjut pada tabel penolong 2. Nah, di sini kita harus isi juga. Nah, N ini adalah jumlah datanya, jumlah dari A atau X1 atau metode ceramah. Nah, itu adalah ada 10 data. Nah, untuk yang X2 itu ada 10 juga, dan untuk X3 ada 10 juga. Nah, X ini adalah jumlah dari X1. Nah, berapa jumlahnya yang tadi kita sudah kita cari? Itu ada 710. Kita klik, tinggal kita enter. Nah, dan juga X2, berapa jumlahnya tadi? Tinggal kita klik, kita enter. Nah, terus jumlah X3 itu berapa? Tinggal kita klik, terus kita enter. Nah, terus lanjut yang X kuadrat. Nah, X1 kuadrat itu berapa jumlahnya? Nah, kita klik, terus kita enter. Sama juga, terus kita klik, terus kita enter. Nah, harus bersama dengan ya. Kalau tidak ada sama dengan itu tidak bisa. Jadi, harus sama dengan, terus kita klik, terus kita enter. Nah, totalnya itu ada sama dengan, terus kita zoom. Nah, dalam kurung tinggal kita blok yang ingin kita jumlahkan, terus tutup kurung, terus enter. Nah, untuk mencari yang bawah juga kita langsung tinggal cari tanda tambah seperti ini, terus kita tarik ke bawah, dapatlah jumlahnya. Nah, lanjut. Kita mencari JKT atau tahap 3, yaitu uji ANOVA. Nah, untuk uji ANOVA-nya sudah terlihat ada beberapa. Nah, ada JKT, JKA, JKD, DBA, DBD, RKA, RKD, F hitung, F tabel. Nah, di sini untuk yang pertama kita cari yang JKT. JKT itu adalah sama dengan, buka kurung, terus klik yang X kuadrat total, terus tutup kurung, dikurang dengan, buka kurung, X total pangkat 2 dibagi dengan N total. Kita enter. Dapatlah 1076,67. Lanjut JKA. JKA itu adalah rumusnya sama dengan, kita buka kurung 3 kali. Analisis of variance satu jalur. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. 2, terus dibagi dengan NX1. Nah, terus ditambah, buka kurung lagi. Untuk yang X2 kita tutup kurung, terus kita pangkatkan 2, terus kita bagi dengan NX2. Nah, kita tambah lagi dengan buka kurung lagi, terus X3, terus kita pangkatkan 2, terus kita bagi dengan NX3, terus kita tutup kurung, terus kita kurang dengan buka kurung lagi, X total kuadrat atau pangkat 2 dibagi dengan N total. Kita tutup kurung, enter. Dapatlah 965
986,67. Lanjut JKD. JKD adalah sama dengan JKT dikurang dengan JKA. Enter. Nah, untuk DBA itu adalah K dikurang 1. Itu sama dengan, untuk K yaitu ada berapa metode di sini? Ada metode ceramah 1, metode diskusi yaitu kedua, dan PBL yaitu ketiga. Ada 3 K-nya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk DBD itu adalah sama dengan ini N total dikurang dengan jumlah K. K-nya tadi ada berapa? Yaitu 3. Jadi dikurang 3. Terus enter. Dapatlah 27. Nah, untuk RKA itu adalah sama dengan JKA dibagi dengan DBA, itu DBA-nya 2. Terus enter. Terus RKD juga gitu, yaitu sama dengan JKD dikurang dengan dibagi dengan DBD. Nah, terus enter. Dapatlah 3,33. Terus F hitung. F hitungnya adalah sama dengan RKA dibagi dengan RKD. Kita klik, terus kita bagi. Nah, klik. Terus kita enter. Dapat 148,00. Terus lanjut F tabel. Nah, F tabel ini cara mencari F tabel itu kita lihat pada DBA dan DBD. Nah, untuk DBA itu adalah pembilang. Nah, untuk DBD itu untuk penyebut. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada sebuah tabel yaitu untuk probabilitas yaitu 0,05 atau alfanya 0,05. Nah, kita cari untuk penyebutnya pembilangnya tadi berapa? 2. Jadi kita cari ini angka 2 nih. 2. Nah, di sini 1 sampai 15 ini adalah untuk pembilang dan DF ini untuk penyebut. Nah, sampai 40. Nah, kita cari tadi DBA-nya 2 dan DBD-nya 27. 2, terus kita cari sampai 27, yaitu 3,35. Kita ketik 3,35. Enter. Nah, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, ketentuannya jika FH lebih kecil sama dengan F tabel, itu maka HO diterima. Nah, kita lihat. Kita masukkan sama dengan, tinggal kita klik yang F hitungnya, terus kita enter. Terus juga F tabelnya sama dengan, terus kita klik F tabel, terus kita enter. Nah, bagaimana tandanya jika 148,00 atau lebih besar atau lebih kecil dari 3,35? Nah, yaitu lebih besar. Nah, jadi pada soal ini FH lebih besar dari FT atau F hitung lebih besar dari F tabel. Jadi maka HO ditolak. Jadi HA diterima. Nah, terus kita enter. Terus dapatlah jadi maka HO ditolak, jadi HA diterima. Untuk kesimpulannya, kita ambil kalimat HA, yaitu nih, terdapat hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode PBL. Kita salin. Terus kita masukkan pada simpulan. Nah, jadi kesimpulannya, terdapat hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan 3 metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode ceramah, metode diskusi, dan metode PBL.
Baik, itulah materi mengenai analisis of variance satu jalur. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.